Siapa bilang pemimpin negara pilihan rakyat menjamin masa depan yang cerah? Orang-orang di bawah ini malah membuktikan sebaliknya. Sebuah ungkapan menyatakan, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup 100%, tanpa keseimbangan hukum, tirani dan diktator dalam sebuah negara dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan pemerintahan dengan semena-mena. Hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang tidak berujung bagi masyarakat umum. Dari pemimpin negara komunis sampai monarki, para pemimpin negara di bawah ini tidak peduli atas nasib rakyat selama tujuan egois mereka tercapai, yang mana biasanya dilandasi motif kekuasaan dan dominasi atas seluruh negara untuk waktu yang panjang. Berikut adalah pemimpin negara terkeji sepanjang masa. Robert Mugabe sekarang sedang menjabat sebagai Presiden Zimbabwe selama 7 periode berturut-turut. Beberapa pakar politik menemukan bukti bahwa Robert melakukan banyak pemalsuan data serta penipuan besar saat pemilihan presiden berlangsung. Beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih, korupsi pembagian makanan bagi rakyat, dan penentangan bebas berbicara untuk pers juga rakyat. Kim Jong-il mewarisi legasi ayahnya sebagai pemimpin negara Korea Utara yang kejam, dan Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin sedunia, dan kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong-il yang semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan. Setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1.000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong-il. Paman Soeharto sebagai seorang presiden Indonesia memang sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Menurut Forbes sendiri, Soeharto masuk dalam jajaran 10 pemimpin negara terkorup sepanjang masa. Selama jabatannya berlangsung, Soeharto berhasil menggarap 35 miliar dolar Amerika dari keuangan negara, membungkam pers, dan dituduh telah membunuh lebih dari ratusan orang yang berani menentangnya. Ia juga merupakan salah satu alasan utama krisis moneter yang terjadi di tahun 1990-an. Joseph Stalin adalah pemimpin negara kedua Uni Soviet. Mulai karirnya sebagai salah satu dari 7 anggota Bolshevik yang dikabarkan berwibawa, Joseph Stalin dengan cepat mensolidasikan jabatannya sebagai serang tirani setelah menjabat sebagai seorang presiden. Dari tahun 1930 sampai 1934, jutaan penduduk Uni Soviet dipenjarakan, diasingkan, dan dibunuh atas nama Stalin. Ia juga merupakan salah satu dari jajaran pemerintah yang mengusulkan reformasi ekonomi yang membunuh lebih dari jutaan orang karena kelaparan dan pemaksaan kerja di Gulag. Pemimpin negara terkejam terakhir, namun tidak kalah kejinya adalah Adolf Hitler. Dunia mengenang Adolf sebagai seorang diktator kejam. Bagaimana tidak? Selama kepemimpinannya berlangsung, Adolf melumpuhkan banyak negara dengan cara genosida. 5,5 juta kaum Yahudi dengan sengaja dikurung di dalam sebuah kemah dan dibunuh secara massal. Beberapa mati karena dibakar hidup-hidup, sebagian menghembuskan nafas terakhirnya karena gas beracun. Sosok yang dicap sebagai tangan kanan setan ini juga merupakan salah satu figur penyebab Perang Dunia II.